Melayu. Saya biasa bahasa Sunda, Bu. Saya orang Sunda, ya. Orang Sunda, cuma ya warga Indonesia juga gitu. Jadi saya baru pertama datang ke Pontianak kemarin atas undangan dari panitia beserta guru kami. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan orang Pontianak untuk pertama kalinya. Yang kebetulan nih teman-teman yang kita temui adalah orang-orang Banten juga sebetulnya, Pak. Jadi sebetulnya yang ngomong Sunda gak jadi masalah ya, kan gitu. Oke, tapi ngerti kan Bu bahasa Sunda? Oke, kita oplosan aja ya. Ya oplos aja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita sama-sama di sini hadir satu memperingati satu peringatan besar, memperingati seorang manusia besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin jadi orang besar, maaf, kita orang kecil tapi pengen jadi besar, kita jangan ngebesar-besar diri. Artinya orang udah kecil mah kecil aja mah, kan gitu ya. Yang kere pengen jadi mulia, jangan memuliakan diri. Artinya kalau udah orang kere ngemuliain diri juga tetap kere-kere aja, kan gitu. Makanya prinsip Syekh Mudzaffar ya memberikan prinsip, ketika orang kecil ingin besar maka nggak usah ngebesar-besarin diri. Artinya cukup besarkan orang yang telah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun kita kecil, maka insya Allah dengan kebesaran orang yang kita besarkan, kita akan menjadi besar. Itu prinsip hidup kalau ingin besar. Kita orang kere pengen mulia, jangan ngemulia-muliain diri. Cukup kita muliakan orang yang telah kita muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan kemuliaan orang yang kita muliakan tersebut, biarpun kere, insya Allah kita akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man jama'a ikhwanan li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berkomentar, wa hayya alahum ikhwanan wa amila ihsanan ba'asahallahu ta'ala yaumul qiyamah ma'an nabiyyin wa sidiqin wa syuhada'i wa sholihin wa kana fi jannatin na'im. Kita orang kere, kita orang kecil ya, kita nggak ada apa-apanya di masyarakat, tapi kita ngundang manusia, ngundang orang, ngundang kepala desa, ngundang kapolsek segala dan sebagainya untuk acara maul kan. Wa hayya alahum ta'aman. Kemudian mereka bukan sekedar kita undang, panitia ya menyediakan snack dan sebagainya, berkat dan sebagainya. Ya mungkin bapak-bapak pulang akan dikasih amplop masing-masing sama panitia. Amin. Amin aja. Terus orang Banten begini, Bu. Orang Banten begini. Wahaya Allahum ta'aman. Kemudian wa amila ihsanan. Setelah kumpul mereka berbuat kebaikan, berbuat ibadah, baca Quran. Ibu bersilaturahmi, udah ibadah. Kemudian ada pengajian, hadirin sekalian. Yusuf Becker ngajak balik para saya. Ngajak balik. Ya ibu sekalian, walaupun kita bukan syuhada, bukan nabiin, artinya ba'asahullahu yaumal qiyamah. Awas ibu sekalian, lapan ba'asa fil madi. Bicara yaumil qiyamah, hari kiamat belum terjadi. Jadi belum kiamat mah. Belum, masih tangeh. Ya Dajjal belum turun. Nabi Isa belum turun. Karena apa? Kiamat terjadi itu setelah kumpul beberapa ciri yang terhimpun dalam lafaz dhamma dairi. Itu ciri kiamat. T-nya itu singkatan daripada tamimiyah. Tamimiyah itu kekacauan global. Semua dunia kacau, manusia berperang semua negara. Sekarang belum tamimiyah, baru Israel sama Palestina yang perang. Tapi Indonesia, Kalimantan masih aman. Indonesia masih aman. Ikut demo nggak kemarin? Enggak. Enggak. Bapak ikut demo nggak kemarin? Nggak usah ngapain demo-demo.
Demo kita mau ngebenerin orang, sementara kitanya nggak bener, gimana orang mau bener? Benar. Lah iya, demo berangkat pagi, pulang malam, subuh kagak, sholat zuhur kagak, asar kagak, maghrib kagak. Gimana orang mau bener ya? Nggak bener juga kagak bener. Ya, amrun bise, amrun bil wasail. Ketika kita akan membenarkan orang lain, langkah awal kitanya dulu kudu bener. Itu aja. Sebab apa? Karena orang itu daripada melihat omongan, mending melihat perbuatan. Lu nggak benerin gua, lu aja belum bener. Nanti yang ngebelikin. Itu tamimiyah hadirin sekalian. Setelah tamimiyah akan turun Imam Mahdi. Setelah tamimiyah dunia tidak akan damai, tidak akan ada yang bisa mendamaikan. PBB tidak akan bisa mendamaikan. Hadirin sekalian ya, fakta, warsawa, nakto dan sebagainya angkat tangan. Siapa yang bisa mendamaikan dunia pada saat itu, maka turunlah sosok Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi tidak ada, maka turunlah dalnya itu Dajjal. Tahu Dajjal mah? Matanya sebelah Dajjal. Nah, matanya sebelah, picek sebelah. Jadi orang picek itu Dajjal. Dajjal ya, Dajjal. Siapakah Dajjal tersebut dari sadaya? Dajjal menurut versi Syekh Muhammad Isa Daud adalah Dajjal itu adalah seorang anak manusia hasil jinah dari saudara kandung. Hasil jinah dari saudara kandung, bapak ibunya hasil jinah saudara kandung. Nenek dan kakaknya hasil jinah saudara kandung. Pokoknya ke atasnya Dajjal itu adalah hasil jinah saudara kan. Umur 4 tahun belum bisa melek tapi hidup. Tapi aneh, biarpun gitu siapa yang ngurusin? Diurus oleh malaikat Jibril, dibawa ke Pulau Hijau di tengah negara Yaman yang disebut sekarang pulaunya Pulau Socotra. Itu hadirin sekalian, itu Dajjal merusak dunia. Setelah Dajjal turun Nabi Isa. Setelah Nabi Isa turun Ya'juj wa Ma'juj. Setelah turun Ya'juj wa Ma'juj, ru'yatus syamsi min maghribiha, matahari terbit di ufuk barat itu hari kiamat. Sekarang masih jauh kiamat. Dajjal belum ada, paling ada yang pecah sebelah itu. Kalian sekalian ya. Jadi ba'asa fi'il madi yaumil kiamat itu belum terjadi. Seharusnya kan bukan ya ba'asa tapi ya ba'asa. Pakai fi'il mudhari. Karena yaumil kiamat belum terjadi, tapi Imam Syafi'i memasang lafaz ba'asa fi'il madi. Jadi fi'il madi di mana fi'il mudhari, artinya fi jami'i tahaqqul wuqu'i fi kullin. Artinya walaupun kita bukan orang mulia, walaupun kita bukan nabi, bukan solihin, tapi ketika kita memuliakan Rasulullah SAW, Imam Syafi'i menjamin nanti di akhirat kita mati digiring dari kuburan masing-masing ke masar berbarengan dengan para nabi, amin. Para sidikin, amin. Para solihin, para syuhada, amin. Masuk ke surga berbarengan dengan mereka, amin. Tapi setelah di surga jangan sama, jangan pengen sama tuh. Rasul sama kita kan jauh. Ya, kepala desa jangan pengen sama Rasul, maaf. Rasul belum pernah korupsi. Para pejabat masuk surga jangan sama Rasul. Rasul belum pernah korupsi. Ya, yang korupsi belakangan aja masuk surga juga. Oke, ibu-ibu sekalian, tuh ya. Jadi alhamdulillah. Nah, sekarang persoalannya, malam sekarang itu ada 2 acara. Satu, Maulid Nabi, yang kedua Haul Tuan Syekh. Cuma di situ ada perbedaan, hadirin sekalian. Nabi Maulid, Tuan Syekh Haul. Bedanya, Nabi yang kita peringati itu kelahirannya, makanya disebut Maulid. Nah, sekarang Tuan Syekh yang kita peringati apanya? Bukan kelahirannya, tapi kematiannya, makanya disebut Haul. Nah, perbedaannya apa? Kok Nabi Maulid ya cuma Tuan Syekh dan wali yang lainnya berikut orang-orang biasa itu Haul. Padahal kita sama-sama mengenang. Awas.
Ibu bapak, punya aki, punya nenek dan sebagainya udah meninggal dunia kan. Setiap tahun kita kenang mereka. Setiap tahun kita peringati mereka yang disebut dengan haul. Apa yang kita peringati? Kematiannya, bukan kelahiran, bukan kelahirannya. Bahkan anak kita, bapak-bapak, cucu kita, anak kita yang keguguran pun, yang mati balita kapan? Tiap tahun kita peringati. Tapi haulnya. Padahal anak kita masih suci, yakin masuk surga, tapi yang kita peringati kematiannya, bukan kelahirannya. Tapi mengapa Nabi kita peringati kelahirannya? Makanya nggak ada ceritanya orang Islam ngadain haul Nabi, nggak ada. Coba masukkan ayat beja, jadi ada kabar, ada pondok pesantren yang ngadain haul Nabi Muhammad, ada nggak? Nggak ada. Orang Islam ada ceritanya, coba yang ngadain haul Rasul ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang kita peringati itu adalah maulid. Nah perbedaannya apa? Kalau Tuhan saya yakin dia di surga kan? Dia seorang wali kutub, dijamin juga oleh Allah untuk masuk surga. Tapi tetap yang kita peringati adalah kematiannya, bukan kelahiran. Mengapa? Karena Rasul mah bapak-bapak ibu-ibu sekalian dari pertama lahir, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sampai meninggal dunia dia suci bersih dari dosa. Wa wadona ankawis. Rasul itu dosanya udah dihapus oleh Allah. Makanya dijamin oleh Allah seumur hidup beliau tidak akan pernah berbuat dosa. Makanya kita peringati maulidnya hadirin sekalian ya. Makanya nah kalau orang tua, orang biasa, walaupun wali, walaupun ulama, itu tetap dalam keseharian pasti pernah berbuat dosa. Makanya kita nanya nih, orang Banten mau nanya ke orang Pontianak. Orang Banten mah jambat diri lah banyak dosa ya. Cuma kita mau tanya ke orang Banten, ke ibu-ibu, siapa yang belum pernah berdosa? Saya nanya ke ibu-ibu, siapa yang belum pernah dosa seumur hidup? Bapak-bapak, siapa yang belum pernah dosa seumur hidup? Udah ini aja, siapa yang belum pernah meninggalkan sholat? Ada nggak? Orang Islam, saya mau tanya nih, yang belum pernah meninggalkan sholat, ada nggak? Semua orang Islam punya kewajiban sholat 5 waktu, tapi rata-rata pernah meninggalkan sholat. Pernah meninggalkan sholat. Ini mama pak, bini kita baru sekarang aja baru sholat ya. Benar, nah, suami kita mah baru sekarang aja rajin sholat. Cuma urusannya ada yang dikodoin dan ada yang ada. Nih emak sholat mulainya tahun berapa? Kita tanya sama nenek-nenek umur 80 tahun, 7 tahun pasti belajar sholat mulai umur 50 tahun kan. Berarti kan sebelum 50 tahun dia kagak sholat. Nah sekarang udah mulai sholat. Sebelumnya dikodoin kagak. Kan nggak ada yang ngodoin. Sementara itu masih tetap kewajiban. Sebab apa? Li'annal fardhu la yasqutu anna illa bifi'lina. Kan? Kewajiban sholat tidak akan gugur terkecuali kita laksanakan dulu sholatnya. Artinya ibu sekalian, ibu umur 20 tahun sampai 50 tahun kagak sholat, 50 tahun baru mulai sholat, yang 20 ke 50 itu tetap kudu dikodoin. Enggak abah bakalan bisa ditombokin. Li'annal fardhu la yasqutu anna illa bifi'lina. Makanya kita manusia biasa al-umur bi khawatimiha. Artinya ini sekalian, orang benar ya, sebelum dia mati di atas kebenaran itu sendiri, dia mati ada peluang dalam keadaan tidak benar. Orang jahat, sejahat apapun dia, sebelum dia mati di dalam kejahatan itu sendiri, dia masih punya peluang untuk berbuat baik. Yang kiai bahkan sekarang bisa ngaji, punya santri ribuan, mati belum tentu kiainya ke bawah mati. Yang ustadz sekarang belum tentu pada saat mati ustadznya ke bawah mati. Apalagi yang bukan ustadz, bukan kiai. Al-umur bi khawatimiha.
Makanya hadirin sekalian, sebab apa? Kita mah jadi ulamanya, jadi kiainya, jadi ustadznya adalah sebatas cetakan sosial. Apa cetakan sosial? Itu cetakan hierarki. Contoh, ibu bapak punya anak pesantren. Nah, di kiai sampai itu umpamanya ya. 10 tahun pesantren, pulang kampung lagi ya. Habis pulang kampung dikawinin sama emak bapaknya. Udah itu dibikinin pesantren, dibikinin pondok, dibikinin majlis, datanglah santri yang ngaji, datanglah emak-emak gitu ya, yang ngaji jamaah. Nah, oleh masyarakat kelihatan, oh anak ibu punya santri, oh anak emak punya apa? Punya jamaah. Maka disebutlah oleh masyarakat kiai, disebutlah disebutlah ulama. Tapi secara spiritual menurut Allah dia belum tentu ulama. Benar. Paham ya? Tapi Nabi, seseorang dicetak oleh Nabi, seseorang dicetak oleh Rasul, bukan cetakan sosial. Siapa yang ngangkat Rasul jadi Nabi? Allah. Siapa yang ngangkat Nabi Adam jadi Nabi? Bukan manusia. Siapa yang ngangkat Muhammad jadi Nabi? Siapa yang ngangkat Muhammad jadi Rasul? Bukan sosial, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenabian, kerasulan menurut kitab Tibiatul Awam, apa yang sekalian ya, kenabian itu mutlak padol dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takun nubuwatun muktasabatan. Kenabian tidak ada sekolahnya. Coba fakultas di Indonesia banyak, di Lampung ada fakultas terkenal namanya Unila. Ada nggak jurusan kenabian? Nggak ada kan? NU, bahkan NU sekarang udah punya fakultas. Ada nggak jurusan kerasulan? Nggak ada. Bahkan pesantren segede-gedenya pesantren nggak ada jurusan kenabian. Walam takun nubuwatun muktasabatan. Kenabian tidak bisa diupayakan, kenabian tidak ada sekolahnya, kenabian tidak ada fakultasnya. Itu mutlak padal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat apanya? Spiritual seseorangnya. Makanya seseorang yang jadi nabi otomatis spiritualnya pun dia pantas jadi nabi. Makanya hadirin sekalian, tidak ada dalam ceritanya jadi nabi pensiun, nggak ada. Saya ngaji, saya pesantren dari dulu Pak, dalam kitab belum pernah ketemu ada nabi kemudian pensiun jadi nabi, nggak ada. Rasul pensiun jadi nabi, nggak ada. Dari mulai diangkat seumur hidup dia tetap jadi rasul. Meninggal dunia pun dalam keadaan rasul, dalam keadaan jadi nabi. Tapi ulama, kiai banyak yang pensiun mah. Ustadz mustakmal juga ada kadang-kadang. Kiai yang mustakmal juga ada. Mengapa para nabi tidak pensiun? Sebab apa? Mereka dicetak itu sesuai apa? Spiritual mereka memang pantas jadi nabi. Nah, sekarang ulama cetakan spiritual itu yang mana? Ulama seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya pantas secara sosial ulama, secara spiritual juga ulama. Mana ulama yang spiritualnya pantas jadi ulama? Ulama yang sejati adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang sejati adalah hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah. Makanya ulama sejati itu punya santri 1000 hilang semua, berhenti semua, enggak bakalan sedih. Ulama sejati punya ibu-ibu jemaah 100 berhenti semua, enggak bakalan sedih. Dia akan merasa sedih ketika hatinya kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ngerti? Kalau udah paham, udah ngerti, guru saya dulu amanah. Nama saya kan Akbar. Gede lah nama mana. Tapi orangnya nggak cukup gede. Bar, kata guru saya begini, cek bahasa Sunda. Kalau lu nanti punya nasib suka ngomong di hadapan orang banyak, ya tukang pidato lah. Tengah-tengah ngomong lu tanya, katanya tuh jemaah ngerti kagak? Terus
Kalau mereka ditanya sama lu jawab ngerti, paham, ya udah berhenti. Gitu. Itu guru saya mah yang ngomong. Ya udah berhenti, ya udah ngomong kemana-mana juga kan yang dicari mengerti. Ya, yang dicari mah paham. Artinya ngomong panjang juga kagak masuk, kagak ngerti mah ngapain? Hah? Sedikit tapi ngerti. Makanya kita mau nanya ke mama, nih ngaji mendingan panjang masuk sepotong apa mending pendek masuk semua? Ah, ngaji nih mengaji ngeres semua. Nih ngaji ya, mendingan pendek tapi masuk semua apa mending panjang tapi masuk separoh? Hah? Oke, mending panjang masuk semua ya, biar ampek loh. Oke, terus. Nah, jadi itu hadirin sekalian ya. Makanya udah singkatnya aja, karena dulu kami udah 2 hari dia melaksanakan itu sampai udah kelemahan. Jadi singkatnya aja. Makanya hadirin sekalian, bapak-bapak sekalian, kita nggak cukup mencari ilmu yang sifatnya sosial, ya. Tapi kita dituntut juga untuk mencari ilmu yang sifatnya spiritual. Artinya ibu sekalian, kalau memang orang itu punya santri disebut ulama secara sosial, maka spiritualnya pun kita usahakan supaya kita benar-benar ulama. Itu aja sekalian ya. Makanya di samping ada ilmu thariqah, di ilmu syariat yang sifatnya sosial. Ya. Contoh ya. Ibu bapak Islam kan? Emak bapak Islam kan? Ya. Kita Islam tiap hari sholat 5 waktu. Nah, secara sosial kita itu tapi secara spiritual belum tentu sholat kita benar. Awas, belum sekalian ya. Maaf. Sujud kita benar, ruku benar, Fatihah benar, syarat rukunya cukup. Belum tentu spiritual kita itu cukup untuk melaksanakan sholat. Apa? Syarat rukun cukup itu hanya menurut fikih untuk sahnya sholat. Tapi untuk makbul dan mabrurnya ibadah kita, Allah melihat spiritual kita. Tuh. Makanya di samping ilmu syariat, Bapak, ada ilmu thariqah. Nah, apa sih thariqah? Ya. Saya diminta oleh panitia katanya untuk sedikit membahas tentang thariqah. Apa sih thariqah? Thariqah itu secara bahasa hanya metode. Ya. Hanya metode, skema, sistem untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Karena ya di mana-mana juga kadang-kadang di kampung manapun juga di daerah saya juga sama, antara thariqah dengan syariat itu kadang-kadang berseberangan. Ya. Mengapa berseberangan? Kadang-kadang karena apa? Masing-masing suka salah paham. Yang thariqah kadang-kadang salah memahami syariat, yang syariat kadang-kadang salah memahami thariqah. Padahal syariat dan thariqah itu ibarat 2 mata gunting yang saling membutuhkan. Maaf ya. Thariqah itu tidak akan ibaratnya sempurna tanpa didukung syariat. Syariat tak akan maksimal tanpa didukung dengan thariqah. Itu hadirin sekalian. Seharusnya thariqah dan syariat itu bergandengan. Jangan saling berseberangan. Hadirin sekalian. Benar. Itu seharusnya. Thariqah dan syariat itu adalah 2 mata gunting yang saling membutuhkan. Nah, thariqah itu apa hadirin sekalian? Ya, maaf. Ini jangan dulu dianggap bid'ah. Awas ya. Hal-hal yang baru ketemu jangan dianggap bid'ah. Kita makan kadang-kadang ngomong ini itu bid'ah, nggak ada dari sononya. Lu pantas ngomong bid'ah nggak dari sono, hidup di Pontianak doang gini. Aduh ya. Lo ngomong kadang-kadang baru nemu hal begini, ya hidup di sini doang, belum pernah keluar kota. Maaf Pak, di kampung saya di Banten itu panjang jembatan paling juga 50 meter kan.
Tapi coba jembatan Sungai Kapuas berapa ratus meter, kan itu pengalaman. Makanya kita jangan ngomong ini bid'ah, itu bid'ah, ini enggak ada dari sononya, baru ketemu, ternyata kita hidup di kampung ini doang, belum pernah keluar. Ngaji kitab itu doang, belum pernah ngaji kitab yang lain. Makanya dengan itu bid'ah, dengan ini bid'ah, haram, sesat, masuk neraka katanya. Sementara dia sendiri belum pernah ngaji bid'ahnya. Itu beruntung bid'ah, mah. Peci hitam bid'ah. Maaf, ya. Artinya, walaupun memang ada bahasa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya, ada bahasa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Lapan kullu masuk dalam isim nakiro, itu kullunya kullu jame. Kata orang yang ngaji alfiyah. Itu baru kullu jame, ya. Itu kalau menurut ilmu mantek itu berupa baru kuliun, belum jadi kuliah. Artinya hadirin sekalian, itu bid'ah sesat juga enggak secara universal. Ada beberapa bid'ah yang tidak sesat, bahkan ada beberapa bid'ah yang hukumnya wajib. Nah, ya. Ini ngaji dengan ketahuan dulu. Benar. Mana bid'ah yang hukumnya wajib, Bapak? Membukukan Al-Quran itu wajib. Membukukan Al-Quran itu hukumnya bid'ah. Maaf. Zaman Rasul, Quran nggak dibukukan. Ditulisnya di mana? Di kulit kambing, di kulit onta, terpisah-pisah. Di pelepah korma, di tembok, di triplek, terpisah-pisah. Belum mendirakap jadi dibukukan pada saat zaman apa? Zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Itu bid'ah. Kalau Quran tidak dibukukan, Bapak, orang Pontianak nggak bakalan nemu yang namanya Quran. Mengapa Quran sampai datang ke Pontianak? Karena dibukukan. Kalau nggak dibukukan, mungkin hanya di manuskrip di museum. Itu adalah hasil bid'ah. Bahkan saya mau tanya nih, Quran dicetak oleh mesin negara mana yang pertama? Jerman. Tuh. Yang pencetak Quran dicetak oleh mesin itu negara mana? Pertama Quran dicetak oleh mesin itu di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1469. Zaman Renaissance abad ke-8 Eropa, tapi Islamnya di situ menjamin dia zaman keemasan. Karena abad ke-15 Eropa mengalami kegelapan, tapi abad ke-15 Islam mengalami keemasan. Beda nih. Maka timbullah Ibnu Sina di situ ya. Quran riset itu sejarahnya. Itu aja sekalian ya. Wah, paham? Nah, kita kembali kepada Toriko. Toriko itu apa sih katanya? Nah, Toriko itu metode ibu-ibu sekalian, sistem cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri bukan secara fisik, tapi mendekatkan diri secara spiritual. Nah, secara fisik, sholat, puasa, ngaji, fisik kita dekat kepada Allah. Tapi spiritual kita belum tentu dekat kepada Allah. Maaf ibu, ya. Punggung kita sujud, jidat kita pada waktu sujud napel ke keramik sejadah. Allahu Akbar pada waktu takbir. Tujuan taqarrub kepada Allah. Tapi saya mau tanya, pada saat sujud jiwa kita, ruhani kita ingat enggak kepada Allah? Itu persoalannya. Ya. Kita niat dalam takbir lillahi ta'ala, tapi selama sholat subuh 2 rakaat, apakah sepenuhnya kita ingat kepada Allah? Jangan-jangan ibu saya juga nggak bisa, Mak. Allahu Akbar. Yang ingat apa coba? Duit yang hilang mau ketemu. Mau
pas sholat nyariin duit yang hilang, pas takbir Allahu Akbar baru ketemu, taunya di peci yang ke bawah sholat, kan gitu. Itu kan spiritual yang fisik kita secara syariat lagi takarub kepada Allah, tapi spiritual kita, hati kita ternyata jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya dicetaklah sistem oleh ulama, oleh wali yang disebut thariqah. Artinya kita takarub kepada Allah bukan hanya secara jasmani, tapi ruhani kita pun ikut dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sekalian ya, menurut Kongres Thariqah pada tahun 1969 yang diadakan di Tulung Agung, yang kebetulan saat itu guru besar kami hadir, Mama Abim Aslawi Menes Cigandeng, itu yang disahkan di Indonesia Thariqah itu ada 44 Thariqah yang disahkan, yang diakui, disahkan, tidak berseberangan dengan akidah, tidak nyeleweng dengan syariat. 44 thariqah. Cuma yang muktabar, yang terkenal se-Indonesia itu dua. Satu thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsabandiyah. Itu Sataria, ya, Junaidiyah. Siapa pencetus thariqahnya? Pencetus thariqah di Indonesia itu adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas, abad ke-18. Beliau punya guru Syekh Samsudin di Mekah. Datanglah ke Indonesia, ke Sambas, membawa 5 thariqah yang kumpul dalam lafaz Naqtujin. Satu Naqsabandiyah, yang kedua thariqah Qadiriyah, yang kedua Junaidiyah, ya, jim. Satu Naqtu, yang kedua nunnya Naqsabandiyah, kopnya Qadiriyah, koknya thariqah, jimnya Junaidiyah, mimnya Muwafaqah. Jadi yang dibawa pertama kali thariqah oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, orang Kalimantan juga ya. Kalimantan itu Sambas. Kalimantan Barat. Kalimantan ada Mas. Barat. Bersama dengan Pontianak ya. Iya. Waduh, Pontianak Kalimantan Barat punya mutiara ya. Beda kabupaten memang. Waduh. Seharusnya sebelum orang Banten juga yang masuk thariqah, gurunya orang sini dulu ya. Ya tapi ternyata keduluan orang sono. Aduh, ya gurunya mah. Sebab apa? Lahirnya thariqah di Indonesia itu di Kalimantan Barat. Sambas. Yang dibawa oleh putra daerah Syekh Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar. Cuma sayang makamnya ada di Makkah, bukan di sini. Itu hadirin sekalian, ya. Makanya dia orang sana. Itu makanya dulunya mah orang sini dulu yang masuk thariqah, jangan orang Banten. Dulunya mah orang Banten yang berguru ke orang Pontianak. Nah, cuma biasanya begitu mah. Pesantren juga biasanya tuh. CS saya, teman saya tuh Ki Ahmad Sapenya, itu ikhwan saya. Satu guru thariqahnya di Kaduparasi sama, ya. Itu kan orang Jungkat ya. Di Jungkat punya pesantren, tapi kadang-kadang yang pesantrennya orang-orang jauh tuh, bukan penduduk Nah itulah ilmu, difusi ilmu begitu. Itu 5 thariqah. Cuma yang penggemarnya banyak, yang populer di Indonesia itu 2. Satu thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsabandiyah. Bahkan menurut sensus Habib Lutfi Pekalongan, menurut sensus Habib Lutfi Pekalongan, dalam data yang diperoleh lewat Informandia tiap-tiap titik itu 1/5 penduduk Indonesia telah beat thariqah Qadiriyah. 1/5. Jadi kalau ada orang Pontianak ya yang belum masuk thariqah, itu ketinggalan jam. Tapi itu apa tujuannya? Untuk supaya kita memaksimalkan menjalankan syariat. Ingat, thariqah bukan untuk menjauhkan kita dari syariat, bukan. Tapi untuk memaksimalkan syariat. Makanya jangan ironis, ada ahli thariqah tapi ninggalin syariat. Itu salah. Ya. Salah. Ada ahli
torikoh tapi nggak salat, itu bukan torikoh. Ada ngaku orang ahli torikoh, iya jadi sekalian, tapi nggak puasa bulan Ramadan, itu bukan torikoh. Sebab apa? Yang namanya torikoh itu justru untuk memaksimalkan syariat. Salah kalau dia ngaku begitu itu ya, oknum itu dia. Ya setiap instansi ada oknum. Dalam syariat banyak oknum, dalam torikoh juga banyak oknum, dalam kewalian ada oknum, dalam ulama ada juga oknum. Itu torikoh. Terus Pak, saya nggak bermaksud untuk mengajak ibu-ibu untuk masuk torikoh. Jadi saya sedikit hanya untuk memberikan pemahaman, artinya supaya jangan terjadi benturan antara yang di syariat dan antara yang di torikoh. Artinya begini hadirin sekalian, yang di torikoh benar, yang syariat tidak masuk torikoh juga benar. Artinya orang torikoh masuk surga dengan torikohnya, orang syariat masuk surga dengan syariatnya. Ya kita ngapain bertengkar? Gitu ya, ngapain ribut? Mending kita bareng. Nah sekarang dasarnya dari mana torikoh itu? Dasarnya dari mana, awalnya dari mana? Jangan dibilang ini torikoh ilmu baru, jangan. Bahkan sebelum apa-apapun torikoh qadiriyah dulu yang dipasang. Sebab apa? Hadirin sekalian, awas. 13 miliar tahun yang lalu di zaman ajali, sebelum Allah menciptakan apapun, baru ada Allah dan sifatnya yang wajib, terjadilah Big Bang, ledakan besar. Di situ Allah menciptakan Nur Muhammad. Nah, setelah ada Nur Muhammad dibagi 4. Yang pertama oleh Allah Nur Muhammad dibuat Lauh Mahfuz. Yang kedua dibuat kolam. Setelah Lauh Mahfuz ada, kolam ada, Allah berfirman kepada Lauh Mahfuz, ya kolam, uktub, ya kolam. Kolam tuh papan tulis sudah ada, kertas sudah ada, sekarang silahkan kau tulis. Nah, kolam bertanya, ibu, ma aktubu, apa yang kudu saya tulis? Allah kasih ilham ke kolam, apa yang pertama kali tulis oleh kolam? La ilaha illallah Muhammadur. Jadi kalau bicara maulid, jangan bicara maulid itu baru ada zaman Jokowi, jangan. Maulid katanya adanya baru zaman Prabowo, jangan sortok, jangan. Dari zaman pertama diciptakan kolam udah ngadain maul. Sebab apa? Yang ditulis pertama oleh kolam itu siapa? Bukan Adam, bukan Nuh, bukan Musa, tapi la ilaha illallah Muhammadur. Saat itu kolam udah ngadain maulid, padahal nabinya belum ada. Kita mah ketinggalan zaman mah ngadain maulid sekarang. Itu. Jadi la ilaha illallah dulu udah ditulis sama kolam. Qadiriyah, thariqah qadiriyah, namanya lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah pertama kali ditulis oleh kolam di Lauh Mahfuz. Jadi ini thariqah qadiriyah, bukan ajaran baru, bukan baru. Itu hadirin sekalian ya. Bang Opi. Paham ya? Ngerti? Nah, makanya Bapak-bapak Ibu sekalian ya, bukannya saya ngajak. Saya hanya memberikan pemahaman, memberikan pengertian, dan mudah-mudahan setelah ada sosialisasi, bapak-bapak, ibu-ibu memahami apa itu thariqah, ya apa itu dzikir, apa itu syariat, ibu sekalian. Pokoknya saya mah nggak ngerti goyang-goyangnya tuh katanya. Nah, Goyang-goyang. saya mah kagak ngerti katanya dzikir goyang segala, dzikir keras-keras segala, ngapain katanya. Tuhan mah kagak butuh. Karena dia ngomong gitu, ngapain katanya dikir keras-keras, suaranya lantang, kadang-kadang sambil goget, sambil gedorowokan. Tuhan mah kagak budek, bener Tuhan kagak budek, cuma kitanya yang budek. Kan gitu, Tuhan kagak budek, Allah kagak budek, tapi kitanya yang budek. Ini sekalian. Sebab apa kita dikir keras? Sebab apa thariqah tidak sambil goyang? Ada metodenya, ada kitabnya, ada prinsip-prinsipnya. Silakan ibu dan bapak pelajari kitabnya ada. Carilah kitab Tanwirul Qulub, carilah kitab Minahus Saniyah. Di situ ada murah-murah kok kitabnya. Paling 7.000 perak lah Minahus Saniyah itu.
Ya, murah-murah di situ ada dalilnya hadirin sekalian. Ada, ya. Makanya kita jangan cepat-cepat menilai seseorang, jangan buru-buru menghakimi seseorang. Nah, ya. Nah, dari mana dasarnya? Dulu Sayyidina Ali, ibu-ibu sekalian, nih. Dulu Sayyidina Ali pernah ngomong ke Rasul, "Ya Rasul, dullani ila aqrabit turuq ilallah wa afdoliha indar rabb wa ashaliha indar iman." Ya Rasul, tolong pandu saya satu jalan menuju Allah. Ya, ini thariqah ya. Suatu jalan, metode supaya cepat datang ke Allah. Artinya bukan fisik kita yang datang kepada Allah, tapi hati kita selalu ingat kepada Allah. Emang ngomong-ngomong dosa, tiap detik mesti berdosa. Ya, dosa zina mah udah ketahuan lah dosa benar. Ada satu dosa yang belum pernah kita akui, ada satu dosa yang kadang-kadang kita sadari. Apa? Kita dosa lupa kepada Allah. Maaf, kita lupa kepada Allah itu dosa sama. Ibu-ibu sehari semalam ada 24 jam. Kira-kira ibu berapa jam ingatnya kepada Allah? Nih jujur, bapak-bapak sehari semalam ada 24 jam. Kira-kira berapa jam sehari semalam kita ingat kepada Allah? Itu udah dosa loh. Apa sebabnya? Ingat kepada Allah itu perintah. Mana ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikrun katsiran. Awas, itu perintah ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingat kamu kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah, dzikron katsiran. Zikirnya yang banyak. 33 kurang banyak, 100 kurang banyak. Arti kasiron di situ guru saya menafsirkan di kadu parasi berang saberang, peting sapeting. Artinya tiap detik, tiap menit kita ingat kepada Allah. Awas, fisik kita, badan kita boleh jadi ada di pasar, badan kita boleh jadi ada di kantor, badan kita boleh jadi ada di hutan, badan kita boleh jadi ada di laut, tapi tetap hati kita selalu ingat kepada Allah. Itu dzikron kasir. Awas, itu perintahnya apa? Usul fikih dalam kitab Al-Lum'at, idza utliqal amru unsurifa ilal wujub. Udkuru bi'il amr, tanpa kait apapun, tanpa syarat dorob, tanpa syarat, ibaratnya syarat. Unsurifa ilal wajib, itu loyoknya kepada wajib. Berarti dzikir, ingat kepada Allah, itu hukumnya wajib. Berarti ketika kita lupa kepada Allah, walaupun dalam keadaan sholat, di situ kita berdosa. Ngomong-ngomong dosa, jangan nilai orang lain lah. 1 jam kita lupa kepada Allah itu udah dosa. Makanya para wali itu kalau kehilangan anak nggak bakalan nangis. Anak kesayangan mati nggak bakalan nangis. Kehilangan mobil nggak nangis. Kehilangan sawah nggak nangis. Tapi dia ketika nangis pada saat apa? Pada saat dia lupa kepada Allah. Kemudian setelah ingat dia nangis. Para wali, coba emak pernah kita nangisi dulu bahwa kita lupa kepada Allah? Pernah belum? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Bapak pernah nangis di hadapan Allah. Sebab apa? Merasa dosa karena lupa kepada Allah. Pernah nggak? Ibu pernah nangis di hadapan Allah. Nangis apa? Ya lakinya kawin lagi, Pak. Ituan. Kan gitu, mama. Itu hadirin sekalian ya. Makanya thariqah itu untuk menggiring hati kita supaya ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah, maka di situ kita termotivasi untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Dari situlah kita thariqah dan syariat bergandengan. Makanya thariqah untuk memaksimalkan syariat, bukan untuk menjauhkan kita dari syariat. Itu fungsi daripada thariqah itu sendiri.
Katanya ada orang ngomong kudu bisa ngaji dulu katanya. Kadang-kadang nih para kiai, para ustadz ngomong masuk thariqah mah kudu bisa ngaji dulu katanya. Kadang-kadang orang bilang jangan masuk thariqah lo, edan lo. Jangan masuk thariqah, geblek lo, stres. Coba mak, ada nggak kasus orang masuk thariqah sampai edan? Justru yang edan sembuhnya oleh dikir. Nggak ada dikir itu bikin edan. Nggak ada la ilaha illallah bikin stres. Nggak ada hadirin sekalian. Itu hanya stigma buruk yang awalnya memang cetusan penjajah Belanda. Ya itu sekalian. Nggak ada ceritanya orang thariqah sampai belok. Nggak ada ceritanya orang thariqah sampai edan. Justru orang edan, orang belok, orang stres, sembuhnya apa? Dengan doanya orang yang berthariqah. Itu mah nggak ada. Kadang-kadang Ustadz ngomong kudu bisa ngaji dulu, katalar sifat 20 dulu, kudu katalar kitab anu dulu. Yang ngomong begitu salah nggak? Nggak salah. Bener nggak salah. Masuk thariqah kudu bisa ngaji dulu, disyaratkan kudu katalar sifat 20 dengan dalil akli dan aklinya. Benar hadirin sekalian. Cuma omongan itu arahnya kemana? Awas. Sebab apa? Orang masuk thariqah itu kebagi dua. Ada yang tujuannya ingin usul kepada Allah, ada yang tujuannya hanya tabaruk. Hanya ingin dekat dengan para wali, hanya ingin dekat dengan para mursyid, dan hanya ingin dapat berkah. Nah kalau kita tujuannya untuk usul kepada Allah, memang disyaratkan begitu. Tapi kita kan masuk thariqah bukan pengen jadi wali. Ya. Kita hanya berharap doa berkah dari guru, ya. Guru kita punya berkah, usul kepada Allah. Maka dengan berkahnya usul guru kita kepada Allah, maka kita pun bisa kebawa usul kepada Allah, walaupun tidak bisa ngaji. Sekalian, ya. Makanya yuk sebelum saya turun, dah mulai sekarang hal apapun, perbedaan apapun dalam Islam jangan digede-gede. Sebab apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal dan haram telah dijelaskan oleh ulama. Kebenaran seperti dijelaskan oleh ulama. Sekarang apalagi sudah dijelaskan oleh ulama. Yuk mari kita bareng-bareng. Yang syariat jangan menghina yang thariqah, yang thariqah jangan nyalahin yang syariat. Yuk mending kita bareng-bareng. Yang syariat masuk surga dengan syariatnya, yang thariqah masuk surga dengan thariqahnya. Salat subuh yang pakai kunut jangan nyalahin yang kagak kunut. Yang kagak kunut jangan nyalahin yang pakai kunut. Yang pakai kunut bener. Yang tidak pakai kunut bener sholat subuhnya. Yang salah siapa? Yang kagak sholat subuh baru. Benar. Itu iyalah. Sebab apa? Sholat subuh enggak pakai kunut, sholat subuh pakai kunut, di situ ada meeting point, ada benang merah. Apa? Yang kunut sholat subuh, yang tidak kunut pun sholat. Ngapain? Udah jangan mikirin kunutnya, yang penting sholat subuhnya. Kita udah sama-sama sholat subuh, ya. Justru yang salah itu yang kagak kunut, yang kagak tidak kunut. Mana? Yang kagak sholat. Itu yang salah. Yang itu hadirin sekali ya. Nih, kita mah kadang-kadang kan ada orang tahiyat yang begini kan. Nah, Maya. Tahiyat kan ada yang goyang begini. Nah, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, udah gini aja, ceceng gini aja ya. Sama ya. Di sini ceceng juga ceceng. Nah, di Banten mah ceceng lah. Di sini mah ceceng. Asyhadu alla ilaha illallah, kan ada yang diam aja tuh. Kerjaan kita tuh. Ada yang gini kan, asyhadu alla ilaha illallah terus. Ngupeng. Salah enggak? Disalahin. Jangan. Yang ceceng aja jangan nyalahin yang goyang, yang goyang aja nyalahin yang ceceng. Jangan. Ya. Sebab apa? Sama-sama benar. Titik poinnya apa? Meeting poinnya apa? Titik temunya apa? Yang ceceng tahiyat akhir, yang goyang juga tahiyat akhir. Udah, yang salah itu ya goyang kagak, ceceng kaya kagak, yang enggak tahiyat
Udah, dalilnya sama. Hadisnya itu aja, ya. Yang goyang bacanya yuhariku, yang lempeng aja bacanya yuhriku. Yang penting kita tahu tasrifnya. Yang goyang bener, sebab apa? Bacanya yuhariku. Faedahnya apa? Litafsir. Lah jangan jauh-jauh, kitabnya di Matan Pina juga ada. Tuh, ya. Yang lempeng aja mana? Bacanya yuhriku. Faedahnya apa? Litakdiyah. Kan cukup. Yang penting kita tahu nasrifnya. Makanya yang ceceng aja bener, yang goyang-goyang bener. Jadi udah, kita jangan ngeributin hal-hal yang demikian. Udah dijelasin oleh ulama. Ngapain? Udah yang ngejek muludan biarin. Yang bilang muludan bid'ah lo, sesat lo, udah biar aja. Mending kasih berkat sama kita, dimakan loh. Bener aja. Orang dia ngomong ngapain tuh orang-orang Islam katanya? Orang-orang apa? Kampung apa nih? Sungai Durian. Sungai Durian. Amat bunga. Nah, ngapain katanya orang-orang kampung sih? Kalian muda atau gini dulu? Udah diamin aja. Kita kirimi aja berkatnya dia, dimakan. Ya. Makanya, jadi kita kadang-kadang terlalu gampang menghakimi orang lain, sementara kita tidak tahu itu benar itu salah. Ya, makanya udah mulai sekarang kita bareng-bareng, walaupun mereka dalam ibadah beda dengan kita, ritual dalam sholat agak sedikit berbeda dengan kita. Selamat Tuhannya Allah, selamat Nabinya Muhammad, selamat kitabnya Quran, selamat kiblatnya ke Ka'bah, itu sama saudara kita. Terlepas mau masuk toriko, mau kagak masuk toriko, mau di toriko aja enggak ada syariat, selama dia masih melaksanakan sholat, selama dia melaksanakan puasa Ramadan, selama Tuhannya Allah, selama Nabinya Muhammad, selama kitabnya Quran, kiblatnya ke Ka'bah, itu orang masih Islam, jangan disebut kafir. Sebab apa? Wa minal qaidatil muqarrarah, ya, anna la nukfiru ahadan min ahli sholat. Termasuk konsensus ulama, kesepakatan ulama dari semua madhab, kami tidak akan mengkafirkan seseorang selama dia masih melaksanakan sholat lima waktu. Sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya orang, sekoruptor-koruptornya seseorang, selama dia masih melaksanakan sholat lima waktu, dia hukumnya masih Islam, masih saudara kita. Itu matorikoh sama syariat, jangan diperdebatkan hadirin sekalian ya. Makanya yuk kita bareng-bareng torikoh sama syariat, yuk bareng-bareng ke masjid bersama. Torikoh dan amal syariat, yuk bareng-bareng kita zikir bersama. Torikoh dan amal ahli syariat, yuk bareng-bareng kita gotong royong bersama. Yuk bareng-bareng kita maulid bersama. Jangan ada perdebatan, sebab apa? Semuanya benar, semuanya ikhlas hadirin sekalian ya. Makanya biasanya Islam itu ada keributan karena tokoh agamanya. Kadang-kadang spiritual tokoh agamanya kadang kurang benar, perlu dibenahi. Bapak Ibu, orang-orang yang kagak bisa ngaji mah mual ribut masih ini ke pangimaman mual. Bener aja. Orang-orang yang meributkan pengimaman kan orang-orang yang bisa ngaji ya. Aduh ya. Orang yang nggak bisa ngaji mah buat apa yang ngerebutin pengimaman? Biasanya yang ngeributkan pengimaman itu orang-orang yang bisa ngaji. Itu tanda spiritual mereka perlu dibenahi. Apa untungnya sih jadi imam? Apa untungnya sih jadi khotib? Kan gitu. Dibayar katanya gocap. Gocap dapat sedikit doang. Ya. Makanya yuk dengan semangat maulid, sebab apa? Dulu Rasul melihat Sayyidina Ali, dia punya jiwa frontal, dia punya semangat juang, direkrut. Jadi apa? Jadi front, garda terdepan. Ini perbedaan.
Dia melihat Abu Bakar, orang tua, fisiknya lemah, tapi otaknya jenius, ahli diplomat, ngomong pinter, maka dibuatlah dia diangkat, direkrut jadi konsultan. Utsman orangnya pemalu, berantem kagak bisa, malu, tapi dia punya banyak harta, direkrutlah jadi